Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan membantu serta memberkati teman-teman muda untuk bisa berpikir dan mengambil sebuah keputusan yang akan menolong kehidupanmu untuk tidak terjebak dalam hubungan yang salah, dan supaya engkau mendapatkan pasangan hidup yang sesungguhnya, yang betul-betul datangnya dari Tuhan. Nah, saya coba akan ngebahas tentang cinta versus bodok. Saya pilih kata bodok ini karena ini sama dengan istilahnya orang oon, kurang bijak, kurang pintar membedakan mana cinta yang asli, mana yang palsu, mana hubungan yang serius, mana yang main-main. Nah, saya berharap teman-teman muda engkau jadi bijaksana setelah mendengar ini. Saya banyak sekali konseling anak-anak muda. Mereka datang dengan segala keluh kesah mereka. Ada yang nangis dan mereka bilang hubungan yang dijalani bertahun-tahun, udah banyak hal yang dikorbankan dan kandas, dan ternyata cuman dipermainkan. Nah, saya mau beritahu teman-teman muda bahwa cinta itu realistis. Kalau dibilang realistis berarti bisa diukur, ada ukurannya. Nah, kenapa tadi saya sebut dengan istilah oon? Karena ada beberapa hal yang coba akan saya sampaikan yang mungkin teman-teman muda juga sedang jalani sekarang. Nah, pertanyaannya mau sampai kapan jadi oon? Mau sampai kapan? Nah, cobalah berpikir dengan bijaksana sehingga engkau bisa mengambil satu keputusan yang akan menolong kehidupanmu. Nah, berikut ini yang saya maksudkan dengan istilah oon tadi adalah tidak nikah-nikah. Itu yang pertama. Jadi mereka udah jalani hubungan bertahun-tahun tapi nggak nikah-nikah. Saya konseling satu anak muda sudah berpacaran 10 tahun. Tapi selama 10 tahun setiap kali ditanya kapan nikah, nggak tahu kapan nikah. Dan apa yang terjadi? Selama 10 tahun waktunya terbuang sia-sia. Dan akhirnya hubungan itu kandas. Dan ada juga orang yang sudah 10 tahun, sudah 5 tahun, sudah 7 tahun berpacaran, tapi nggak nikah-nikah. Yang herannya saya, dia bertahan dengan orang model seperti itu, dengan model yang gak tahu kapan nikah. Dia bertahan dengan pacar model seperti itu. Harusnya di umur usia 3 tahun berpacaran, waktu ditanya kapan nikah, dia gak jelas. Harusnya kita udah bisa berpikir, oh ini orang ini gak benar nih, oh dia ini gak jelas nih. Tapi kalau sampai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun berpacaran tapi nggak nikah-nikah, itu yang saya bilang oon, nggak bijak, nggak cerdas. Jangan sampai engkau terbuang-buang waktumu dan umur bertambah tua. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya bilang oon? Karena sudah berupaya dan parahnya udah dirusak kesucianmu, tapi engkau tetap bertahan sama dia. Jadi yang dia cari darimu bukanlah cinta. Yang dia cari darimu adalah tubuhmu. Dan kenapa saya bilang oon? Udah dimanfaatin, udah dirusak, tapi tetap saja bertahan.
Dan percayalah, bukan cuman kamu yang dia lakukan begitu. Pasti dia lakukan lagi ke orang lain. Nah, menjadi pertanyaan, ngapain kamu di situ? Ngapain hubungan itu kamu jalani? Terus kamu mau bilang dia bertanggung jawab? Kamu mau bilang dia harus sama kamu? Itu namanya udah tahu kamu yang buruk, yang jelek, tapi kamu tetap mau sama yang buruk, yang jelek ini. Ini yang saya bilang kurang bijak atau on. Harusnya kalau kamu udah tahu kamu dimanfaatin, berupaya dan udah dirusak, harusnya kamu tinggalin. Loh, gak bisa dong, dia harus tanggung jawab. Pertanyaannya, kamu mau ndak seperti ini terus dia lakuin? Nanti setelah nikah kamu mau ndak? Kamu bukan cuman kamu, yang lain juga dia lakuin. Nah, harusnya kamu ambil tindakan, pisahkan dirimu dari yang tidak baik, supaya engkau ketemu dengan yang baik. Sekali lagi, harusnya kamu pisahkan dirimu dari yang tidak baik, supaya engkau ketemu dengan yang baik. Saya percaya yang dari Tuhan pasti akan menerima kamu apa adanya. So, lepaskan yang mencoba merusak dan yang sudah merusak kesucianmu. Ya, apalagi dia nggak bertobat. Begitu terus, berulang-ulang. Lepaskan supaya engkau dapat yang terbaik di kemudian hari. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yang saya bilang kenapa on, ya. Yang ketiga ini, dia udah jelas-jelas memanfaatkan uangmu, fasilitasmu, bahkan tubuhmu. Bisa-bisanya kamu bertahan. Ini yang saya bilang enggak bijak, enggak pintar. Udah dimanfaatkan uangmu, fasilitasmu, tubuhmu, nempel terus. Ini yang saya bilang kurang bijak. Dengarkan baik teman-teman, cinta itu realistis, bisa diukur, ada ukurannya. Ya, yang begini-begini lepaskan. Ini bukan yang sesungguhnya. Ini yang main-main. Kalau yang serius, ndak memanfaatkan uangmu, ndak memanfaatkan fasilitasmu, apalagi tubuhmu. Itu yang ketiga. Nah, kenapa saya bilang versus on, ya? Karena udah jelas-jelas dia datang dan pergi seenaknya. Hari ini datang, nggak ada kabar, tiba-tiba datang. Besok pergi, nggak ada kabar, tiba-tiba menghilang. Begitu terus-menerus datang dan pergi seenaknya. Dan onnya kamu itu, kurang bijaknya kamu itu, kamu bertahan dengan orang yang seperti itu. Dan kamu istilahnya udah tahu dipermainkan, tapi kamu ngotot di situ. Itu yang saya bilang on. Sorry ya, saya pakai kalimat itu supaya teman-teman muda, engkau bisa berpikir dengan bijak bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untukmu. Yang tidak terbaik lepaskan. Oke? Itu yang keempat, datang dan pergi seenaknya dan kamu bertahan di situ. Itu yang saya bilang on. Dan kemudian yang kelima, ini yang benar-benar parah. Udah tahu diselingkuhi. Saya berapa kali saya bilang tadi konseling anak-anak muda, mereka bilang, "Kak, aku ini diselingkuhi udah berkali-kali. Dan kami udah jalin hubungan 4-5 tahun. Terus saya bilang, kenapa gak diputusin? Ini Kak, eman, sayang, udah dijalani lama, sayang banget waktunya. Nah, ini yang saya bilang on. Bertahan sama yang buruk. Bagaimana kamu mau mendapatkan yang terbaik sementara yang buruk ini kamu pegang? Kalau tahu kamu diselingkuhin, udah lepaskan.
Pacar macam apa yang menyelingkuhi ceweknya ataupun cowoknya? Pacar macam apa itu? Nah, untuk itu teman-teman muda, kalau hari ini engkau ada di posisi diselingkuhi dan itu sudah berkali-kali, maka pesan saya, lepaskan, supaya engkau tidak terbuang waktumu percuma dengan sia-sia. Bagaimana kalau dia bertobat? Nah, pertanyaannya, sampai kapan? Apa kamu mau menunggu sampai 5 tahun kemudian? Apa kamu mau menunggu sampai 10 tahun kemudian? Dan apa jaminannya? Gitu loh. Satu hal yang saya percaya, bahwa Tuhan menyediakan jodoh yang terbaik, yang menjaga hatimu, yang menjaga kesetiaan. So, bijaklah, beranilah mengambil keputusan. Kemudian yang keenam, yang saya bilang satu tindakan yang kurang bijak ataupun oon, adalah jelas-jelas kamu dicuekin, enggak dianggap, tapi kamu bertahan di situ. Ini yang maksud saya enggak masuk akal. Kenapa kamu melakukan itu? Udah jelas-jelas dicuekin, udah jelas-jelas enggak dianggap. Apa karena dia tampan atau cantik? Apa karena dia kaya? Kamu bertahan di situ. Kamu yakin kamu damai sejahtera? Kamu yakin kamu bahagia? So, teman-teman muda, beranilah mengambil sebuah keputusan dan tindakan. Kalau mau hidupmu berubah, ambil keputusan. Sebab esok hidup seperti apa ditentukan keputusan yang hari ini kita ambil. Kalau kita mau dapat yang terbaik, kalau kita mau ada perubahan, ambil keputusan saat ini. Ya, itu yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh. Kenapa saya bilang kurang pintar, kurang bijak, ataupun oon, ataupun bodoh? Kenapa? Karena udah jelas-jelas kamu diremehin, direndahkan, bahkan sering sekali kamu dikasari. Bertahun-tahun kalian pacaran, dia lakukan itu terus, dan kamu nempel terus. Ngapain kamu di situ? Ini yang saya bilang gak bijak kamunya. Harusnya kamu melepaskan yang jelas-jelas gak baik, supaya kamu mendapatkan yang terbaik. Ya, so ada 7 hal atau poin yang saya sampaikan, yang tadi saya bilang gak bijak ataupun oon. Yang pertama, gak nikah-nikah, udah lama kali pacaran, gak nikah-nikah. Itu namanya oon, ya. Kenapa? Itu buang-buang waktu. Terus dia berupaya dan merusak kesucianmu, dan kamu tetap ada di situ, nempel di situ. Itu yang saya bilang oon. Terus apalagi dia udah jelas-jelas memanfaatkan uangmu, fasilitasmu, tubuhmu, dia manfaatkan, dan kamu masih nempel di situ. Itu yang saya bilang oon. Terus apalagi dia datang dan pergi seenaknya, dan kamu bertahan dengan hubungan begitu. Itu yang saya bilang kurang bijak. Terus apalagi kamu udah jelas-jelas diselingkuhin berkali-kali, tapi kamu tetap di situ. Itu yang saya bilang oon. Terus apalagi kamu dicuekin, terus gak dianggap, tapi kamu bertahan dengan hubungan begitu. Itu yang saya bilang gak bijak. Dan yang terakhir, kamu direndahkan, diremehkan, bahkan sering dikasari, tapi kamu tetap bertahan dengan hubungan pacaran begitu. Itu yang saya bilang oon. Dan sebelum saya tutup ini, dengarkan saya baik. Cinta itu realistis, bisa diukur, ada ukurannya. Ukurannya apa? Kebenaran. Artinya begini, kalau dibilang itu cinta, maka begini, jelas kapan akan menikah. Yang kedua, kalau dibilang itu cinta yang sesungguhnya, menjaga kesucian dan kehormatanmu. Kalau dibilang itu cinta yang sesungguhnya, ya, dia bertanggung jawab, menjaga hatimu, menjaga perasaanmu, ya. Kalau dia itu cinta yang sesungguhnya, cinta yang sebenarnya, maka dia pasti setia, ya, dia pasti setia. Kalau itu cinta yang sebenarnya, yang sesungguhnya, maka dia peduli, nggak cuek.
Kalau itu cinta yang sebenarnya, maka dia akan menghormatimu, akan menyanjungmu, akan memujimu. Itulah cinta yang sebenarnya, itulah ukurannya. So, teman-teman muda, sudah ada perbandingan yang saya sampaikan. Cinta yang benar seperti ini, cinta yang salah seperti ini. Cinta yang sesungguhnya seperti ini, cinta yang on, yang kurang pintar, yang kurang bijak seperti ini. Sekarang, keputusan ada padamu. Apa yang kau putuskan hari ini akan menentukan hari esok. Dan percayalah, untuk mendapatkan yang terbaik, engkau harus melepaskan yang tidak terbaik. Selamat berpikir dan selamat mengambil keputusan. Silahkan berkomentar. Dan kalau teman-teman ada kira-kira topik yang akan saya coba bagikan, silahkan berkomentar. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.